Jadi ini tentang kasihnya. Sama-sama katakan tentang kasih Yesus, bukan kasih kita. Ya, jadi menghasilkan definisi kasih karunia dalam perjanjian baru. Oh, tapi kan itu Bapak yang ngomong. Nah, kita baca ayatnya ya. Ini sama-sama katakan definisi kasih karunia. Ya, definisi kasih. Ya, definisi kasih. Ya, dalam perjanjian baru kasih karunia. Ditulis oleh Rasul kasih. Ya, Rasul Yohanes terkenal sebagai Rasul kasih. Ya, karena dia menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Tapi yang memiliki kesadaran kasih Yesus kepada dirinya itu paling kental adalah Yohanes. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Sama-sama katakan, inilah kasih itu. Kasih itu adalah gitu ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih siapa? Kasih Allah. Kasih mula-mula kasih siapa? Bukan kasih saudara, kasih Allah. Kasih yang sempurna kasih siapa? Kasih Allah. Inilah kasih itu. Bukan saudara yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Amin. Jadi kalau ditanya definisi kasihnya, apa dong Pak? Bukan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segala jiwa, dengan segala kekuatan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kelihatannya mulia saudara. Bisa? Yang ngomong juga nggak bisa. Saudara, temukan aja, cari aja orang yang bisa sempurna. Hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Nah, kita disuplai kasih. Bukan kamu yang mengasihi aku, kata Tuhan, tapi akulah yang mengasihi kamu. Nah, sama-sama katakan suplai Tuhan. Suplai Tuhan. Amin. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara terus mendengar dari tayangan YouTube ini. Saudara jangan lupa untuk like setelah saudara mendengar tentu saja, atau dislike kalau saudara tidak suka. Ya, isi di dalam kolom komentar supaya bisa terus kami menyempurnakan lebih baik lagi, atau ada pertanyaan, ada share apapun. Dan saudara subscribe dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, karena inilah waktunya revolusi Injil. Inilah waktunya Injil kasih karunia yang Paulus diberitakan seluruh dunia. Tuhan Yesus akan menyertai, Tuhan Yesus akan melakukannya sebelum kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput gerejanya. Amin saudara. Kita ini dalam ditayangan bahwa sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, Yesus di surga menempatkan kita bersama-sama Dia di surga. Itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat-berkat. Saudara itu yang kita perlukan hidup di dalam dunia ini. Hanya memandang Yesus, kita diubahkan. Seperti itu, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Yesus itu indah dari segala sisi. Kita senang melihatnya. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu Dia kuat, Ia tidak sombong. Waktu Dia lembut, Ia tidak lemah. Yesus itu sekuat baja dan selembut beludru. Ya Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya, bahkan melapnya dengan kain lenan halus. Saudara, Dia luar biasa. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, yang memelihara jiwa saudara dan saya. Sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Dia adalah
Allah, Tuhan yang mensuplai segala kebutuhan kita, segala aspek yang menjadikan kita sukses atau berhasil, yang menjadikan kita utuh dan hidup dalam berkemenangan, lepas dari semua siklus kekalahan, siklus dosa, kecanduan apapun, tanpa susah payah. Dan sekaligus Ia adalah roti hidup bagi kita, mana yang turun dari surga, yang mengenyangkan saudara. Dialah benar-benar makanan, Yesus benar-benar minuman. Saudara menikmati semua. Pagi hari ini atau hari ini, dimanapun saudara berada, saudara menikmati firman yang hidup. Saudara, generasi yang disebut adalah generasi yang menyambut Tuhan Yesus. Ya sangat mungkin saudara, karena ini udah akhir dari akhir zaman. Dan saudara, ini generasi yang dipulihkan luar biasa, yang menikmati perjamuan Tuhan yang luar biasa. Saudara mau? Ya, mari kita akan teruskan apa yang kita sedang pelajari atau renungkan melalui buku Unmerited Favor ini, ya, Unmerited Favor. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-11, ya, dengan judul mentransformasi atau mengubah generasi berikutnya, ya, mentransformasi. Dan dimulai dengan apa? Dengan kasih, ya. Dilanjutkan dengan apa? Dengan kasih Bapa, ya, kasih Bapa. Dan kita tahu kasih dan kasih dan kasih dan kasih yang terus berlimpah, ya, akan bermuara juga kepada perilaku atau kekudusan. Jadi bukan suatu hal yang dipertentangkan, ya. Dan kita belajar definisi kasih dari perjanjian baru, kasih karunia. Ya, saudara sudah meneguhkan diri, memastikan diri bahwa kita tidak mau hidup lagi di bawah ikatan perjanjian lama, Gunung Sinai. Tapi apa dong Pak? Gunung Sion. Perjanjian lama Gunung Sinai, 10 perintah Allah, Musa. Tetapi Gunung Sion, kasih karunia Kristus, ikatan perjanjian kasih karunia Kristus. Ya, roh yang menghidupkan, layanan kematian, roh yang menghidupkan. Amin. Ya, saudara sudah establish, saudara tidak mau menukar perjanjian. Saudara lihat lagi, dengar lagi tayangan di rekaman YouTube saudara. Ya, bab yang ke-8, bab yang ke-9, bab yang ke-10. Sangat-sangat memberkati saudara, pasti. Ya, sangat memberkati banyak orang, pasti. Kenapa saudara? Saudara akhirnya benar-benar sadar, teguh, hanya berdiri di bawah kasih karunia. Karena itulah memang adalah dispensasi waktu di mana kita hidup yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Dan kita sudah tahu banyak kehilangan generasi kekristenan. Hanya karena apa? Karena dusta daripada iblis. Tuh, iblis membangun tembok-tembok kontroversi untuk menghalangi kebenaran kasih karunia yang luar biasa ini, kasih karunia Kristus yang superabound, yang tidak ada batasnya. Ya, dan hasilnya supranatural yang membangun tembok-tembok yang menghalangi dusta, konspirasi jahat melalui mafia-mafia agama, mengatakan Allah itu kadang-kadang baik, kadang-kadang murka, kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang memberi penyakit, mengujian penyakit, membuat kecelakaan, bencana, wabah. Semua itu semua ada kontroversi, konspirasi jahat daripada iblis. Dan saudara, kita sudah menanggalkan semua itu. Kita sudah tidak mau lagi, hati nurani kita tidak mau lagi dituduh, didakwa. Sangat penting. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Sangat penting. Tidak mau lagi mengharapkan penghukuman. Tidak mau. Kenapa? Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah tangguh. Dan kita mengharapkan apa? Semua janji-janji berkat Tuhan. Karena segala dosa kita sudah diampuni. Karena kita sudah dibenarkan sepenuhnya.
Karena Tuhan sudah melupakan semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak akan mungkin pernah ingat lagi. Dan Tuhan sudah menaruh kita di bawah air terjun pengampunan yang menyucikan kita terus-menerus, continue, berkelanjutan. Tidak akan pernah berhenti sampai hidup yang kekal. Segala dosa kita sudah diampuni, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sehingga kita boleh memperoleh semua mujizat-mujizat Tuhan. Sama-sama katakan mujizat-mujizat Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib. Baik buah roh, karunia roh. Segala berkat. Berkat-berkat rohani. Pneumatikos. Alam surgawi. Di alam heavenly places. Di alam surgawi berkatnya namanya berkat rohani. Pneumatikos. Dan berdampak kepada seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, kita sekarang mau mentransformasi. Tuhan tuh mau mentransformasi, merevolusi Injil. Ya, tidak mau lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi Injil yang Paulus beritakan, Injil kasih karunia yang murni. Ya, bagaimana Pastor Pris itu mulai mendengar, dimulai dari bab 11 ini, ajaran-ajaran yang keras dari hukum Taurat, 10 perintah Allah, yang munculnya adalah kebingungan, baik yang dengar, baik yang memberitakan. Bahkan yang memberitakan, sebagai ketua pemuda dikatakan, dia memberitakan dengan keras 10 perintah Allah, dan dia mulai merasa bingung karena pergumulan yang sama, kemunafikan yang dia rasakan. Ya, karena ingat ya, kuasa dosa itu bukannya kasih karunia, saudara. Bukan kasih karunia yang membuat seperti dikatakan oleh kontroversi atau mafia agama, bahwa izin berbuat dosa itu kasih karunia. Saudara baca aja dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Sengat paut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Baca baik-baik. Apa yang membangkitkan dosa di dalam diri Paulus waktu masih bernama Saulus? Bukan kasih karunia. Dia belum mengenal kasih karunia. Dia hidup dengan maksa penuh hukum Taurat. 10 perintah Allah. Dengan segala ketentuannya. Itu yang membangkitkan dosa. Ya, jadi hukum Taurat yang membangkitkan dosa. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa, dikatakan. Roma 5 ayat 20. Ya. Dan mengundang kutuk dan menolak berkat. Kalau orang hidup di bawah 10 perintah Allah, itu menolak berkat dan mengharapkan kutuk, menarik kutuk. Kok bisa gitu, Pak? Saya mau menerima berkat, mau mentaati Tuhan. Iya, karena tuntutannya adalah sempurna. Sama-sama katakan tuntutannya adalah sempurna. Tuntutan hukum Taurat adalah sempurna. Pak, bukannya Allah itu memang sempurna dan dia menuntut sempurna terhadap kita. Iya, Tuhan itu sempurna. Dia memberikan hukum yang sempurna, kudus, benar, adil. Tetapi Tuhan menemukan cacat dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena objeknya, yaitu saudara dan saya, manusia, tidak bisa mencapai tujuan di mana Tuhan itu mengasihi, bisa memeluk, menaruh kita di dadanya. Sehingga dia katakan bahwa hukum Taurat itu sekarang sudah usang. Dan generasi berikutnya tidak mau yang usang. Usang apa, Pak? Usang udah rusak gitu. Bukan rusak, udah gak kepake. Usang. Ya. Jadi generasi yang baru. Yesus sudah mati buat generasi kita ini. Saudara dan saya, anak-anak kita, anak-anak dari anak-anak kita. Saudara perhatikan
apa yang disampaikan kali ini di dalam buku Unmerited Favor, bab yang ke-11. Sama sekali tidak beracun. Sama-sama katakan tidak beracun. Kenapa? Karena Tuhan yang supply. Tuhan mensuplai kasih. Tuhan mensuplai kasih. Tuhan mensuplai kasih. Dan setiap orang yang menerima dengan iman, dengan tangan yang terbuka menerima, melihat bahwa Tuhan hanya selalu baik, memiliki opini yang baik tentang Tuhan, akan penuh dengan kasih dan akan meluap dengan kasih. Itu cara Tuhan. Sama-sama katakan cara Tuhan. Bukan cara dunia yang sama dengan cara hukum Taurat. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan buruk, dapat pukulan, hukuman. Tuhan sudah pindah gunung. Dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Tidak mungkin Tuhan balik lagi ke Gunung Sinai. Tuhan di Gunung Sion. Sekali dan untuk selama-lamanya. Ikatan perjanjian yang sempurna dan terakhir. Sama-sama katakan sempurna dan terakhir. Bayarnya juga pakai darah. Yesus, anak domba Allah. Anak tunggal Allah yang satu-satunya menjadi anak domba Allah. Satu-satunya. Yang sempurna dan terakhir, katakan. Jangan mau menukar. Ya, jangan mau menukar. Saudara dengar aja di tayangan yang sebelumnya. Bab 8, 9, 10. Bagus sekali, luar biasa. Amin. Ya. Jadi hukum Taurat itu didesain untuk manusia mengenal dosa. Udah gitu aja ya. Dan lari kepada juru selamat, kasih karunia. Ya. Jadi jangan dicampur aduk lagi. Ya, jangan tukar covenant. Tragedi itu. Ya, sama-sama saya katakan, saya tidak mau menukar ikatan perjanjian. Saya tidak mau. Saya hanya mau di bawah ikatan perjanjian baru, kasih karunia Kristus. 100%. Amin. 100%. Murni 100%. Amin. Amin ya. Mari kita lihat ayat-ayat yang kita renungkan cukup banyak. Kali ini Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 8 sampai 9. Sudah lihat di tayangan ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, Roma 3 ayat 10, Roma 13 ayat 10, Kejadian 39 ayat 9, 2 Timotius 2 ayat 22, Galatia 1 ayat 6, Galatia 3 ayat 2 sampai 3, Galatia 5 ayat 12. Banyak ya. Apa yang saya bagikan kepada saudara itu Alkitabiah. Ya itulah yang Alkitab berikan, firman Tuhan berikan. Ya, jangan mau ditipu, didakwa, dibohongin, dikadalin saya bilang ya oleh iblis dengan tembok-tembok kontroversi. Robohkan aja deh saudara, buang aja. Ya, apa-apa yang dibuang? Tuntutan di bawah hukum Taurat. Apa yang diterima, Pak? Yang diterima adalah supply Yesus sepenuhnya. Yesus tidak menuntut lagi kepada saudara karena tuntutan Yesus sempurna. Ya, Tuhan itu supply yang sempurna buat saudara dan saya. Jadi saya katakan misalnya segala dosa saudara dan saya diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan. Dan saudara mungkin selama ini oleh tradisi, oleh agama, walaupun Kristen, oleh hamba Tuhan besar mungkin berkata, oh nggak bisa. Dosa saudara yang masa lalu dan sekarang saja yang diampuni. Dan yang berikutnya, saudara sendiri yang harus membereskan dosa itu. Dengan apa Pak? Ya dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 misalnya. Ya, tapi kan itu ayat Pak. Ya bukan buat saudara. Ya, kita sudah tahu mengerti kata konteks. 1 Yohanes 1 ayat 9 buat orang yang belum percaya Yesus. Sederhana gitu aja. Kaum Gnostik. Kalau saudara itu yang sendiri yang harus membereskan dosa saudara berikutnya, itu kabar buruk saudara. Ya, itu yang membawa orang-orang Kristen itu rusak.
tidak berkuasa, tidak reinilah, tidak berkuasa dalam hidup. Kenapa? Ya karena dosa harus dihukum. Dan kita memiliki dosa yang sudah dihukum di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sama-sama katakan sudah dihukum. Di dalam siapa? Di dalam tubuh Kristus. Itulah yang sempurna yang kita miliki. Amin. Ya, jadi ketika kita melimpah kasih karunia Kristus, maka kita menggenapi hukum Taurat tanpa susah payah. Saudara jangan takut. Saya senang tuh, itu kata-kata kasih karunia itu. Jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Amin. Jangan takut. Saudara, anak-anak saudara, keturunan saudara, mendengar kasih karunia, jangan takut. Tanpa sadar, ya, tanpa susah payah, ketika kita percaya klausa utama perjanjian baru, segala dosa dan kesalahan saya sudah dilupakan oleh Tuhan, tidak akan pernah lagi mungkin diingat oleh Tuhan. Itu memunculkan intuisi mengenal Yesus, mengenal Tuhan lebih lagi secara intuitif, arti dari dalam, dan membuat kehidupan orang berperilaku seperti Yesus tanpa susah payah, tanpa mengambil kredit dari Tuhan. Maksudnya, oh ini jasa saya, ini saya yang bertekad. Enggak, suplai Tuhan. Percayalah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Amin. Ya, jadi kalau hukum Taurat itu menuntut sempurna. Jadi kasih di bawah hukum Taurat ini seperti ini definisinya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Sama-sama katakan segenap. Hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap, segenap, segenap. Artinya apa? Dengan sempurna. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama dan pertama. Yang hukum yang pertama dan yang terutama. Ya, atau yang terutama yang pertama. Tapi ada satu lagi dia bilang, dan hukum yang kedua yang sama levelnya, jangan diturunin standarnya. Dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Allah dengan segenap-segenap, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau di dalam kitab saudara ada kitab Taurat 10 perintah Allah 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya, kitab para nabi, semua diperas. Itu intisarinya adalah kedua hukum kasih dalam perjanjian lama ini. Saudara yang harus mengasihi. Ya, karena di dalam ayat 40 dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi intisarinya seperti itu. Sama-sama katakan intisarinya. Nah, sementara kasih karunia itu mensuplai, ini menuntut. Sederhananya gini, saudara. Saya nggak dalami terlalu jauh ya. Sederhananya gini. Hanya Tuhan Yesus sebagai manusia 100% yang dapat memenuhi, mengasihi Bapaknya atau Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Hanya Yesus. Dan hanya Yesus yang dapat memenuhi untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dia mau mati, menyerahkan nyawa. Ada Pak orang yang mau mati, nggak bisa sempurna, saudara. Pasti ada motivasinya. Itu Tuhan yang katakan. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah melanggar. Salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi hukum kasih yang adalah intisari atau perasan dari hukum Taurat dan kita para nabi. Ya, nggak ada. Kalau gitu bagaimana dong? Nah, Tuhan ya memberikan kasih yang sempurna seperti ini, mensuplai. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah itu begitu besar kan, tuntutannya sempurna.
akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan, sama-sama katakan ia mengaruniakan. Sekali lagi, ia mengaruniakan. Amin. Kalau dikaruniakan artinya apa? Diberikan, dianugerahkan, cuma-cuma. Sama-sama katakan cuma-cuma. Kasihnya apa? Besar, lebar, panjang, tinggi, dalam, gak keukur. Itulah kasih karunia, superabound, tidak terukur. Dan dia berikan siapa? Pribadi Yesus. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa. Sama-sama katakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sayangnya orang yang nyanyi lagu ini kemudian berkhotbah berbeda. Berbeda gimana Pak Melki? Mungkin teksnya dia harus berubah seperti ini. Supaya aku bisa binasa dan belum tentu hidupnya kekal. Loh kok bisa begitu? Ya nggak tahu. Ketika ia berkhotbah, ketika ia menyampaikan firman, saudara jangan sangka saudara bisa selamat. Belum tentu. Keselamatan saudara bisa hilang. Saudara belum tentu diangkat kalau saudara tidak kudus. Ya siapa yang kudus, yang ngomong juga bukan hanya belum tentu, pasti binasa. Karena tuntutan hukum Taurat kita sudah dengar aja. Bab 8, bab 9, bab 10. Sempurna, sama-sama katakan sempurna. Hukumnya sempurna. Jadi Tuhan nurunin hukum, Pak. Tuhan menaruh dosa di bawah karpet. Tuhan itu menurunin standar. Jadi dia menurunin standar kekudusannya. Tidak sama sekali, saudara-saudara. Dia telah menghukum hukuman kita akan dosa itu dalam tubuh anaknya di kayu salib. Yesus. Di mana kasih dan keadilan Tuhan itu berjumpa, saya mau bilang ya. Bercium-ciuman di kayu salib. Kasih, sama-sama katakan kasih dan keadilannya. Kalau Tuhan menurunkan keadilannya, seluruh semesta ini runtuh, rusak. Ya. Tuhan tidak menurunkan standar. Tuhan tidak menaruh dosa saudara dan saya di bawah karpet. Tuhan memperhitungkan dosa saudara dan saya sampai sedetil-detilnya, nggak ada yang lewat. Dan ia timpakan ke dalam tubuh anaknya yang sudah menyerap dosa, penghukuman, murka Tuhan dalam tubuh anaknya. Amin. Itulah kebenarannya. Itulah kebenaran kasih Allah yang luar biasa. Masa nggak ada bagian-bagian saya? Bagian saudara adalah percaya dan menerima. Amazing grace. Kasih karunia yang luar biasa. Tapi, nggak usah pakai tapi, saudara. Ketika tapi itu di-entertain di apa? Diolah dalam kehidupan. Jadi rumit. Injil yang sederhana menjadi rumit. Dan kemudian orang mulai ditarik lagi. Efektif pindah gunung. Efektif mengganti ikatan perjanjian. Kok nggak dicegah? Ya sekarang dicegah. Tuhan gentleman. Artinya Pak, Tuhan tidak memaksa. Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan tersedia. Amin. Dan saudara mau menikmatinya atau tidak? Katakan saya mau. Saya juga mau. Amin. Ya, cuma-cuma. Ya, sebesar apa? Sebesar tangan yang terentang kasih Allah itu. Ya, ketika kita masih berdosa, dia mati buat kita. Artinya apa? Dia bayar dulu. Itulah iman Kristus. Saya percaya. Kristus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua kita di masa depan. Karena dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Oh, mana ayatnya Pak?
Dia tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa karena saudara dan saya. 1 Korintus 5 ayat 21. Sehingga kita dapat berkata bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lihat, inilah kasih Allah. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Buat apa Tuhan Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa? Untuk menghapus dosa. Untuk menyucikan dosa kita. Kita ditebus dari kutuk hukum Taurat. Segala dosa kita diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan. Tidak akan pernah ingat segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itulah kasih-Nya. Dikatakan itulah Dia tunjukkan kepada saudara saya. Jangan ditepis. Jangan ditolak. Enggak Pak, saya nggak tolak. Kalau saudara mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, saudara otomatis menolak. Itu persoalannya. Ya tapi kan saya mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan adalah dengan menerima sepenuhnya. Bukan dengan mencoba dengan daging efektif kembali ke bawah hukum Taurat yang yang menolak berkat dan menarik kutuk. Menolak berkat, menarik kutuk kalau saudara di bawah hukum Taurat. Kenapa gitu Pak? Karena saudara dituntutnya adalah sempurna. Sementara tersedia dengan cuma-cuma dan Yesus yang sudah kerjakan sempurna, yang cuma-cuma, yang gratis. Kebenaran hadiah. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia yang berlimpah-limpah tuh. Pengampunan dosa yang sempurna tuh. Yang merupakan induk daripada segala berkat. Ditolak. Stupid, saudara. Maaf saudara ya. Kurang bijaksana. Atau tidak bijaksana sama sekali. Kalau Rasul Paulus katakan bodoh. Menukar perjanjian. Covenant. Lebih-lebih. Ya, ayat 9. Lebih-lebih. Sama-sama katakan lebih-lebih. Much more. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Oleh darahnya. Ini oleh darah apa? Perjanjian yang lama. Darah. Nanti kita juga lihat ya. Darah binatang itu hanya menutup. Ini darahnya menghapus. Ini menutup. Ini menghapus. Kalau hutang ditutup. Kartu kredit. Tutupin aja dulu. Nanti akhir bulan dibayar. Tapi kalau dihapus, kita memiliki mesin cucinya gitu dari semua kekotoran. Mesin cuci. Ya. Oleh darahnya kita pasti, sama-sama katakan pasti. Sekali lagi pasti. Sekali lagi pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Absolut, mutlak artinya pasti. Diselamatkan dari murka Allah apa? Diselamatkan dari tribulasi, masa kesukaran besar. Karena kita sudah selamat kan di dalam oleh darah Yesus. Kita juga pasti diselamatkan, pasti diangkat. Haleluya. Ya, jadi ini tentang kasih-Nya. Sama-sama katakan tentang kasih Yesus, bukan kasih kita. Ya, jadi menghasilkan definisi kasih karunia dalam perjanjian baru. Oh, tapi kan itu Bapak yang ngomong. Nah, kita baca ayatnya ya. Ini sama-sama katakan definisi kasih karunia. Ya, definisi kasih. Ya, definisi kasih. Ya, dalam perjanjian baru kasih karunia. Ditulis oleh Rasul Kasih. Ya, Rasul Yohanes terkenal sebagai Rasul Kasih. Ya, karena dia menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Tapi yang memiliki kesadaran kasih Yesus kepada dirinya itu paling kental adalah Yohanes. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Sama-sama katakan inilah kasih itu. Kasih itu adalah gitu ya.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih siapa? Kasih Allah. Kasih mula-mula kasih siapa? Bukan kasih saudara, kasih Allah. Kasih yang sempurna kasih siapa? Kasih Allah. Inilah kasih itu. Bukan saudara yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Amin. Jadi kalau ditanya definisi kasihnya, apa dong Pak? Bukan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hati, dengan segala jiwa, dengan segala kekuatan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kelihatannya mulia saudara. Bisa? Yang ngomong juga nggak bisa. Saudara, temukan aja, cari aja orang yang bisa sempurna. Hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Nah, kita disuplai kasih. Bukan kamu yang mengasihi aku, kata Tuhan. Tapi akulah yang mengasihi kamu. Nah, sama-sama katakan suplai Tuhan. Suplai Tuhan. Amin. Ya, dan dia adalah pendamaian, propitiation. Dia adalah mercy seat. Hukum Taurat ditutup sama tuduh pendamaian Yesus. Amin. Inilah yang membangkitkan generasi baru, generasi orang percaya yang dikatakan sebagai generasi revolusi Injil. Kembali kepada kasih karunia yang murni. Saudara, hari-hari ini mungkin anak-anak kita, ya, anak-anak kita, anak-anaknya lagi itu mengatakan, oh ada suatu generasi itu di tahun 2020-an, ya, itu generasi yang pakai masker katanya. Ya, semua seluruh dunia pakai masker. Tapi masker ini akan dikoyakkan oleh Tuhan. Akan ada generasi di mana disebut generasi revolusi Injil. Injil kasih karunia yang radikal, yang menyebar ke seluruh dunia, yang tidak ada yang dapat membatasinya. Semua tembok-tembok kontroversi iblis roboh semua. Dusta iblis disingkapkan semua. Tipu daya, dusta, konspirasi-konspirasi jahat, kebohongan-kebohongannya, mafia-mafia agama yang dipakai, semuanya lenyap. Benar saudara, ya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka seharusnya kita juga saling mengasihi, ya. Dan artinya apa? Begitu suplainya diberikan dan kita terima, begitu besar kasih Allah, maka kita harus saling mengasihi. Itu apa? Meluap. Sama-sama kata meluap. Ya Tuhan Pak, diperintahkan untuk kasih. Iya, meluap, tidak dihukum. Disuplai kasih. Kasihlah istrimu. Ya kan? Apa tuh? Kasihlah istrimu seperti Allah mengasihi kamu. Ampuni. Iya, ampuni orang seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Selalu dikaitkan dengan Tuhan. Sama-sama katakan, selalu dikaitkan dengan Tuhan yang sudah mengerjakan. Sehingga seperti Rasul Paulus katakan, aku bekerja lebih keras, lebih banyak nih dari rasul-rasul lain. Mungkin dikatakan seperti itu. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Nah, seperti itulah generasi yang melimpah-limpah dengan kasihnya. Superabound. Sama-sama katakan superabound. Apa sih Pak superabound? Tidak terbatas. Kemurahan, kasih karunia. Ya. Jadi semua hukum Taurat ini, ya, dipenuhi tanpa susah payah. Bahkan di atas. Kok bisa Pak? Allah yang mengerjakan di dalam kita. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi bukan penghukuman, kasih. Jadi hukum daripada kasih karunia ya hukum kasih. Kasih yang sempurna. Ya, kita tahu kasih Allah ya di atas 10 perintah Allah. Amin. Ya, jadi inilah harapan. Sama-sama katakan harapan. Satu-satunya harapan adalah kasih karunia.
menerima kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Contoh ya, waktu Yusuf mengalami, kita ini kan di dalam buku Unmerited Favor ini terus mempelajari tentang Yusuf ya, di dalam Kejadian 39 dan seterusnya. Bagaimana Yusuf itu di rumah Potifar ya, dan dia sudah menjadi kepala daripada semua hamba-hamba di rumah Potifar, dan dia mengalami mau dilecehkan oleh tante Potifar, dan dia bisa lari. Ya, jadi ketika Tuhan mempromosikan dia tidak punya hukum Taurat, tetapi dia bisa lari dari godaan tante Potifar. Kenapa? Karena kasih Allah. Coba saudara baca aja. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini, ya, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Potifar tidak lebih besar kuasanya daripada Yusuf. Kata Yusuf kepada tante Potifar, ya, yang merayu dia untuk supaya jatuh. Tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Istrinya yang tentu yang nggak diserahkan dalam kuasa Yusuf. Karena sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi kesadarannya bahwa dia dapat promosi, dapat kedudukan apapun itu adalah supply Allah, bukan 10 perintah Allah yang belum diberikan, masih 400 tahun lagi. Tetapi Yusuf ya tidak diperintah oleh 10 perintah Allah. Ia bertindak berdasarkan kasih karunia atau kemurahan Allah. Sama-sama katakan, Yusuf bertindak oleh kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Ya, dia tidak percaya kepada dagingnya. Dagingnya itu di bawah hukum Taurat, lari dia. Tidak sok kuat. Ya, karena itu Rasul Paulus menasihati Timotius, anak rohaninya. Ya, anak rohani, anak muda jangan percaya atau sok kuat dengan daging. Lari aja. 2 Timotius 2 ayat 22, ya. Rasul Paulus sebagai bapak rohani menasihati Timotius, anak rohani. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Artinya jauhilah apa? Ya lari menjauh. Kejarlah keadilan. Larinya kepada keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Jadi andalannya apa? Berseru kepada Tuhan. Kalau saya berseru kepada Tuhan sekarang, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam nama Tuhan Yesus. Itu andalannya. Itulah berseru kepada Tuhan. Itulah lari kepada keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Yesus. Dengan hati yang murni. Artinya apa? Hati nurani yang tidak dituduh, didakwa. Ah, kamu mah munafik. Nggak mau. Gitu aja. Hati nurani kita sempurna, murni, karena korbannya sempurna. Amin. Ya, jadi kita mesti mengerti ya, tantangan seksual, narkoba, geng, tantangan-tantangan minum-minuman keras, segala kehidupan liar, LGBT mungkin ya, karena nggak punya identitas tuh semua tuh saudara. Ya. Tapi Tuhan memberikan kita hidup dalam kehormatan. Hati nurani yang murni itu artinya kehormatan. Sama-sama katakan kehormatan. Ya, bukan tuduhan, dakwaan, atau harap penghukuman. Kita memiliki misalnya perjanjian tentang seks dalam pernikahan. Itu contoh yang luar biasa. Tuhan berikan semua yang the best. Ya, jadi anak muda perjumpaan dengan Yesus membawa penggenapan hukum Taurat. Artinya apa? Tadi kan, karena waktu kita hidup di dalam kasih karunia, itu perjumpaan penggenapan akan hukum Taurat. Kenapa? Karena melampaui. Artinya apa? Artinya kesalehan sejati. Sama-sama katakan kesalehan sejati. Amin.
Ya, jadi keluar dari lingkaran setan kekalahan. Ya, karena apa? Karena hanya kasih karunia lah yang membawa pengendalian yang supranatural. Kata-kata supranatural. Supranatural apa artinya, Pak? Artinya tidak natural, tidak daging, supranatural. Dari dalam keluar. Ya, jadi orang percaya tidak mencelakakan diri dengan seks bebas, atau narkoba, atau alkohol, atau rokok, atau kegiatan destruktif lainnya, atau yang merusak lainnya. Ya, tidak mencelakakan diri, karena kasih karunia harapan untuk mengubah generasi berikutnya. Percayalah. Saudara, berapa banyak coba anak-anak hamba-hamba Tuhan di masa lalu dengan maksa keras dari ayahnya. Kamu tahu nggak? Kamu anak pendeta. Masa begini, masa begitu. Kamu tahu nggak? Dituntut. Mungkin mereka nyanyinya rocker juga manusia. Tidak sanggup. Bapaknya aja nggak sanggup. Masa sih, Pak? Ya kelihatan dari luar pakai topeng. Kita nggak takut menghadapi itu semua dengan kasih karunia Tuhan. Ya, dan kita akan memperoleh generasi muda yang menyala-nyala untuk pewahyuan unmerited favor, kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Hati mereka ya itu penuh dengan api yang menyala-nyala, mau lagi mendengar tentang kabar baik kasih karunia. Ya, karena hukum Taurat hanya membangkitkan, menghasilkan pemberontakan dari daging mereka. Pemberontakan. Kita sudah dengar, saudara baca aja atau dengar aja tayangan bab yang ke-10. 9, 8. Ya. Hukum Taurat memperkenalkan dosa, membangkitkan dosa, membuat mereka menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan karena surat hutang. Mereka nggak sadar surat hutang. Hukum Taurat itu sudah dipakukan di kayu salib. Menjauh pasti. Jadi intinya gini, saudara. Sama-sama katakan. Saya tidak takut memperkenalkan kasih karunia radikal kepada anak-anak kita. Nggak usah takut. Karena mereka sadar Kristus. Mereka memiliki hidup yang secure. Sama-sama katakan secure. Rasa aman. Ya, penerimaan yang maksimal. Aman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami menyadari bahwa bukan kami yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan memberikan kasih yang sempurna, Yesus kasih karunia. Dan kami bersyukur Tuhan. Itulah harapan buat kami dan generasi di depan untuk hidup utuh, berkemenangan, sukses tanpa susah payah. Karena Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Bapak. Dan saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara belum mengenal Yesus yang begitu mengasihi saudara. Saudara katakan doa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Saya diselamatkan. Roh, jiwa, tubuh saya diselamatkan. Tuhan mengasihi saya dengan sempurna. Saya memiliki meluap kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juru selamat saya. Engkau kekasih hati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.